kami dari tim Pro sangat setuju akan mosi tentang pelaksanaan pemilu dan pilkada secara serentak yang dilakukan di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, Dewan Juri yang terhormat, menurut status quo mosi ini diangkat karena realita yang terjadi sekarang di tahun 2024 tentunya, dan mosi ini diperdebatkan agar bisa menjadi bahan evaluasi ke depannya. Apakah ini memang efektif jika dijalankan secara serentak atau tidak untuk ke depannya. Baik, karena kami dari tim Pro, kami ingin memberikan limitasi yang sejalan dengan realita yang terjadi di Indonesia. Jadi kami memberikan limitasi di Indonesia saja, saudaraku. Baik, kami menjelaskan kembali tentang mosi perdebatan kali ini, pelaksanaan pemilu dan pilkada secara serentak. Yang dimaksudkan dari serentak adalah dalam tahun yang sama. Baik, selanjutnya masuk kepada poin argumen pertama saya, yaitu efisiensi biaya dan logistik, yang dimana ada penghematan anggaran dan pengurangan beban kerja serta sinkronasi pemerintahan, yang dimana saya akan membahas penghematan anggaran terutama dulu, dimana jika kita melaksanakan pemilu dan pilkada ini secara serentak di tahun yang sama, kita bisa mengurangi pengeluaran anggaran-anggaran yang ada di APBD maupun di APBN. Dewan Juri yang terhormat serta rekan berpikirku, sehingga rapat-rapat yang akan dilakukan itu hanya sekali saja, dan sehingga bisa menghemat pengeluaran anggaran dari negara maupun dari daerah yang disebutkan. Selanjutnya, pengurangan beban kerja. Tentunya jika kita melaksanakan pemilu dan pilkada secara serentak dalam tahun yang sama, ini bisa mengurangi pengurangan beban kerja, di mana kita tidak usah berpikir lagi ke tahun selanjutnya bahwa akan dilaksanakan pilkada, karena tahun ini hanya pemilu. Jadi ini sangat efektif untuk pengurangan beban kerja. Lalu lanjut ke poin ketiga, yaitu sinkronasi pemerintahan, di mana ketika pemilu dan pilkada dilakukan secara serentak, ini lebih sinkron ke pemerintahan karena posisi yang diperebutkan dapat bersama-sama dan memulai periodenya. Tentu saja seperti yang kita ketahui, pemilu yang telah terjadi di bulan-bulan yang lalu di tahun ini, dan pilkada yang akan dilakukan pada bulan November, itu pelantikannya bersamaan, sehingga posisi yang diperebutkan itu bisa sama-sama menempati jabatan yang sama, sehingga program kerja bisa terlaksana secara bersama-sama. Dewan Juri yang terhormat dan rekan berpikirku. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya argumen-argumen penting serta undang-undang akan disampaikan oleh pembicara selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Baiklah, tadi sesi opening statement dari tim Pro, dan akan melanjutkan opening statement dari tim Kontra. Kepada pembicara pertama dari tim Kontra, 5 menit dimulai sejak Anda berbicara. Pidato dimulai dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang arifan bijaksana serta pemerhati debat sekalian yang kami hormati. Mosi perdebatan kita kali ini yakni pelaksanaan pemilu dan pilkada secara serentak. Namun sebelum itu ada dua beban pembuktian yang harus dibuktikan oleh tim proposisi di sini. Yang pertama, bagaimana pada akhirnya pelaksanaan pemilu atau pilkada secara serentak ini tidak akan mengaruhi kualitas pemilihan itu sendiri, karena kenyataannya pada status quo pemilihan secara tidak serentak saja dapat mengakibatkan kekacauan seperti satu, kehilangan surat suara, kemudian dua, konflik antara perbedaan pilihan dan lain sebagainya. Tapi dua, bagaimana tim proposisi dapat membuktikan membawakan mekanisasi mengenai pelaksanaan pilkada dan pemilu secara serentak yang mereka maksud pada akhirnya, sehingga ketika mereka tidak dapat menjawab ini, maka kami menang dalam perdebatan kita kali ini. Mari masuk ke dalam dunia kami. Ada dua pemikiran dalam debat kali ini. Pertama, mengapa pada akhirnya pemilu dan pilkada serentak ini tidak seharusnya dilakukan? Dua hal. A. Kesiapan infrastruktur dan logistik yang belum memadai. Dewan Juri yang terhormat, tentunya untuk melakukan pemilu dan pilkada secara serentak ini memerlukan kesiapan infrastruktur dan logistik yang lebih besar ke depannya, sehingga jika tidak siap, maka risiko terjadinya masalah logistik dan administrasi dapat meningkat pada akhirnya, sehingga pembengkakan dana akan ada di sisi mereka pada akhirnya. Dewan Juri yang terhormat,
Ahli Pramono menuturkan bahwasanya jika pemilu dilaksanakan secara serentak dengan pilkada, hal ini tentu akan menguras dana negara yang sangat besar pada akhirnya. Atau B, risiko kelelahan bagi penyelenggara, Dewan Juri yang terhormat, mulai dari KPU, Komisi Pemilihan Umum, hingga petugas di lapangan menghadapi beban kerja yang lebih besar, di mana mereka harus mengurus calon anggota legislatif, calon anggota eksekutif, calon anggota DPR, DPRD, dan lain sebagainya, sampai dengan presiden. Hal ini dapat membuat kelelahan bagi penyelenggara karena pada akhirnya mereka akan mengalami kelelahan. Terbukti pada tahun 2019 data dari Badan Pusat Statistik, KPPS mengalami 800 KPPS mengalami kematian dan 1.500 KPPS mengalami sakit-sakit akibat dengan kelelahan dalam bekerja Dewan Juri yang terhormat. Kemudian yang ke C, skenario mengenai pemilu dan pilkada secara serentak ini mengharuskan adanya pejabat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah pada akhirnya, yang dimana kepala daerah yang masa jabatannya habis sebelum pemilu dan pilkada serentak ini dilakukan, sehingga ini telah didasari pada Undang-Undang Pilkada Pasal 201 ayat 9. Dewan Juri yang terhormat, risiko kelelahan bagi penyelenggara. Dewan Juri yang terhormat, mari kita melihat jikalau pemilu dan pilkada ini dilakukan secara serentak, ada 3 hal. Yaitu yang pertama, jumlah surat suara yang harus diurus Dewan Juri yang terhormat. Ketika misalnya pemilu dan pilkada ini dilakukan secara serentak, surat suara yang harus diurus petugas pemilu meningkat drastis Dewan Juri yang terhormat. Misalnya saja, pemilu harus memilih 5 jenis pemimpin sekaligus, yaitu presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Asumsikan saja ini baru pemilu. Ketika pada akhirnya ditambah dengan pilkada, maka ini sama saja menambah beban penyelenggara, bukan? Tapi B, kemudian mari lihat poin B, ketika surat-suara ini banyak, maka risiko penghitungan suara pun makin besar pada akhirnya, karena bagaimanapun yang menghitung ini adalah manusia. Kemudian yang ketiga, kelelahan fisik dan mental Dewan Juri yang terhormat. Ketika ini banyak maka ketika nantinya pilkada dan pemilu ini dilakukan secara serentak, maka banyak beban petugas pun bertambah. Contohnya pada 2019 pemilu saja, ada data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan banyak KPPS yang mengalami kelelahan akibat dari tugas-tugas tersebut, sehingga beban pembuktian yang harus dibuktikan oleh mereka, bagaimana pada akhirnya mereka dapat membuktikan pelaksanaan pemilu dan pilkada secara serentak itu tidak akan mempengaruhi kualitas pemilih itu sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana mereka bisa membawakan mekanisasi yang baik untuk pilkada dan pemilu secara serentak, karena pada akhirnya mereka akan membawa KPPS tersebut dan penyelenggara lainnya Dewan Juri terhormat. Maka untuk terakhir kalinya kami menyatakan dengan tegas, lugas, dan mantap tidak setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Oke, setelah tadi sesi opening statement dari tim kontra, selanjutnya kita akan masuk ke sesi bidasar yang diawali oleh tim pro. Untuk mengingatkan kembali bahwa sesi bidasar ini diberi kesempatan 3 kali untuk melakukan interupsi. Oke. Selanjutnya dipersilakan kepada pembicara kedua dari tim pro untuk melakukan sesi bidasarnya. 6 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya, kami dari pembicara kedua dari tim pro yang menyatakan sangat setuju dengan adanya pelaksanaan pemilu dan pilkada secara serentak. Mengapa? Namun, sebelum masuk ke benar-benar argumen kami akan menampik beberapa pernyataan yang dikatakan oleh pembicara pertama dari tim yang menyatakan bahwa secara tidak langsung mereka menyetujui adanya tidak secara serentak itu dapat menunjukkan proses demokrasi yang depresi kehilangan dengan melakukan depresi demokrasi yang akhirnya menghilangkan surat-surat kepentingan ya karena pelaksanaan yang dilakukan tidak secara serentak. Maka mereka telah menyamakan pikiran dengan kami yang dimana setuju dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada secara serentak. Selanjutnya yang kedua, pernyataannya mereka seakan-akan menyalahkan bahwa orang yang melakukan secara serentak itu pasti menimbulkan kelelahan, bahwa faktanya memang rasa kelelahan itu adalah sifatnya manusiawi, maupun serentak maupun tidak serentak itu kelelahan pasti ada. Namun bukankah malah memperpanjang kelelahan ketika dilakukan pelaksanaan pemilu atau pilkada secara tidak serentak, karena itu akan menimbulkan
kegiatan yang bertambah dan juga pemutusan birokrasi yang sangat lama untuk menentukan adanya kejalanan dari kelanjutan dari pilkada atau pemilu yang tidak serentak tersebut. Yang ketiga, teman-teman dari pihak tim kontrak sangat tidak mengerti dan tidak paham dengan apa yang kami katakan dan juga tidak mengerti mekanisme atau sistematika dari adanya serentak yang kami katakan di awal tadi. Maka dari itu kami akan menampik dengan beberapa argumen yang relate dan mampu membuka pikiran dari tim kontra sekalian. Maka tim kontra harus benar-benar mendengarkan apa yang kami katakan. Yang pertama, tim kontra harus paham bahwa karena kalau misalnya pelaksanaan pemilu dan pilkada secara serentak mampu memberikan koordinasi yang baik, mampu dari pendataan dari setiap masyarakat mampu dilaksanakan dalam satu kali dan satu waktu, tidak diperlukan pelaksanaan yang berulang-ulang. Alhasil koordinasi dari sampai 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Sidang Dewan Juri terhormat, jangan rekan-rekan pada akhirnya mereka hanya menafikan dengan dalil efisiensi biaya dan lain sebagainya. Namun pada akhirnya Dewan Juri terhormat rekan-rekan sangat mendiskusikan dalam hal ini adalah petugas Dewan Juri terhormat yang pada akhirnya harus menanggung kelelahan dari banyaknya tugas yang mereka lakukan Dewan Juri terhormat dari pilkada, pemilu dan lain sebagainya. Pada akhirnya rekan-rekan sangat mendiskusikan rakyat Dewan Juri terhormat dan pada rakyat adalah petugas Dewan Juri terhormat. Sehingga pada akhirnya rekan-rekan tidak melihat dan tidak menafikan apa yang telah kami sampaikan Dewan Juri terhormat. Sekian dan terima kasih. Kami aspirasi dilanjutkan oleh tim. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Namun teman-teman dari tim kontra hanya berputar-putar dalam pemahamannya yang sangat sempit, mengatakan bahwa pemilu serentak seakan-akan membawa dampak negatif yang sangat-sangat merugikan. Padahal tidak sepenuhnya dan tidak selamanya pemilu atau pilkada serentak itu berdampak negatif, melainkan salah satu yang kami tawarkan tadi adalah koordinasi yang lebih baik, di mana adanya pendataan dan pemanfaatan efisiensi biaya waktu dan logistik yang sudah dipaparkan oleh pembicara pertama saya dengan sangat sempurna dan sangat kami setujui, sehingga KPU, Bawaslu dan juga beberapa panitia penyelenggara mampu memanfaatkan atau mengoptimalkan adanya sistem pelaksanaan demokrasi yang sangat besar-besaran dan juga dapat mengefisienkan hasil dari demokrasi tersebut. Dan yang kedua adalah pemertahanan tingkat partisipasi pemilih. Maka dengan jarak pemilu dan pilkada yang tidak terlalu jauh, maka akan menambah atau menetapkan atau mempertahankan adanya tingkat kepercayaan diri dan juga bangganya untuk mengikuti atau mempartisipasikan pemilihan dalam pemilu atau pilkada serentak yang akan terjadi. Realitanya, seperti contoh kasus agar merelatekan apa yang kami bahas, kami akan mengambil contoh kasus pemilu dan pilkada tahun 2024 yang akan di depan mata ini. Nah, pemilu dan pilkada dalam 2024 ini sangat-sangat relate dengan apa yang kami bahas karena dapat mengefisienkan waktu yang akan dilaksanakan dalam jarak 1 tahun serentaknya. Dan ini tidak serta-merta dibawakan atau dilaksanakan secara serentak karena ini sudah dilakukan pemahaman atau analisa yang dibawakan sehingga hal ini tercetus karena ini tidak hanya berdasarkan argumen-argumen atau analisa yang salah, karena ini juga sebagai cetusan dari adanya pakar ilmu komunikasi atas nama Effendi Ghazali, pakar komunikasi dan juga dosen UI yang mencetuskan adanya pilkada yang serentak pilkada dan pemilu serentak untuk mengefisienkan adanya proses demokrasi. Terima kasih. Ketahuilah Dewan Juri yang terhormat mengenai efisiensi waktu untuk membuat program kerja Dewan Juri yang terhormat. Apabila telah selesainya pemilihan nasional dan pilkada secara serentak Dewan Juri yang terhormat, maka pejabat yang telah terpilih dapat dengan segera mensinkronisasikan terkait program kerja maupun kebijakan yang akan mereka lakukan Dewan Juri yang terhormat, sehingga program kerja maupun kebijakan tersebut dapat segera terlaksana dan tanpa menunda hal itu lagi Dewan Juri yang terhormat. Itu sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh pembicara kedua saya mengenai efisiensi waktu Dewan Juri. 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Terhormat, notislah sejatinya karena tidak mengetahui makna dari pemilu dan pilkada itu Dewan Juri. Pemilu pada akhirnya adalah DPR dan lain sebagainya, dan pilkada adalah dari gubernur, wakil dan lain sebagainya. Rekan-rekan kuhanya dengan statement seolah-olah pilkada itulah serentak yang dilakukan, padahal konteks musim perdebatan kita pada akhirnya adalah pemilu dan pilkada itu dilakukan secara serentak, sehingga pada akhirnya ini tidak akan baik. Pada akhirnya rekan-rekan haja dengan mendiskusikan petugas-petugas yang pada akhirnya beban kerja yang pertama 2 kali lipat Dewan Juri terhormat. Kami pun tidak melakukan status quo. Pada akhirnya pilkada ini pada tahun lalu misalnya pemilu tahun lalu misalnya Dewan Juri terhormat banyak memakan korban. Oke, waktu habis. Sesi biasa dilanjutkan oleh tim pro. Baik saudaraku, sepertinya ada yang salah menilai dalam mosi perdebatan kita kali ini Dewan Juri yang terhormat. Dari tadi kami telah menekankan tentang pemilu dan pilkada secara serentak Dewan Juri yang terhormat. Itu mengapa dan selaras dengan argumentasi yang telah dibawakan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua dari tim kami Dewan Juri yang terhormat. Dan juga Dewan Juri
secara serentak Dewan Juri yang terhormat. Itu juga seirama dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dewan Juri yang terhormat mengenai efisiensi demokrasi. Dan itu telah disampaikan oleh pembicara kedua saya tentang koordinasi yang lebih baik, maka akan memunculkan efisiensi yang lebih baik Dewan Juri yang terhormat. Dan juga Dewan Juri yang terhormat, birokrasi tidak terlalu panjang untuk menentukan hasil keputusan yang tepat dan kondisi masyarakat dan pemerintahan dapat dikendalikan lebih cepat Dewan Juri yang terhormat tanpa membuang-buang waktu yang lebih lama. Karena kalau bisa diselesaikan dalam tahun yang sama Dewan Juri yang terhormat, maka itu akan lebih baik karena dapat menyelesaikan karena dapat mensinkronisasikan kembali kebijakan dan program kerja dari pemerintah tersebut. Dewan Juri yang terhormat akan segera terlaksana tanpa membuang-buang waktu lebih lama lagi Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu kami bangga menjadi tim pro pada musuh perdebatan kita kali ini. Terima kasih. Oke, setelah tadi sesi penjelasan dari tim pro dengan 2 kali interupsi dari tim kontra, selanjutnya akan dilanjutkan sesi penjelasan dari tim kontra. 6 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, pidato saya akan dimulai dengan hitungan 3, 2, 1. Kurangnya literasi membuat seorang buta akan faktanya mengatakan bahwa rancangan pemilu dan pilkada dilakukan tahun ini. Dewan Juri notis dari Undang-Undang Pilkada digelar serentak di tahun 2024 diatur melalui pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 yang mengatakan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam pilkada di seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan pada bulan November tahun 2024. Notis Dewan Juri yang terhormat ini hanya dilakukan oleh pilkada saja, bukan pemilu, sehingga dia dismissive terhadap musuh perdebatan kali ini. Sehingga argumentasi yang mereka bawakan tidak dapat dikredit Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri dan sejauh ini banyak penjelasan yang kami akan lemparkan kepada tim proposisi Dewan Juri yang terhormat. Dari proposisi yang mereka dibawakan oleh tim pro, yaitu efisien akan dana. Itu tidak terjadi. Mengapa? Dari pasca gelaran pemilu serentak 2019 yang banyaknya KPPS meninggal, maka KPU memutuskan untuk menaikkan honor KPPS ketika rancangan pemilu dan pilkada yang serentak nantinya tahun 2024. Sehingga poin glorifikasi mereka hancur pada akhirnya Dewan Juri yang terhormat, di mana tentunya akan membutuhkan biaya dari honor KPPS misalnya Dewan Juri. Yang kedua juga masalah logistik Dewan Juri yang terhormat. Pakai interupsi 30 detik dimulai ketika kami berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang kami maksud ini pengefisiensi biaya yang kami maksud untuk memaksimalkan sepenuhnya dengan pemilu yang berlangsung. Honor yang diberikan kepada penyelenggara KPPS dan lain-lain itu memang sudah sewajibnya sudah dikasih. Bukan hanya karena adanya pemilu yang berlanjut-lanjut akan membengkakkan dana untuk KPPS maupun honorer untuk KPPS tersebut. Dewan Juri yang terhormat berdebat bukan hanya sedih berbicara tapi sedih mendengarkan. Dewan Juri yang terhormat, kami belum selesai menyelesaikan argumentasi kami. Pertama, kami mengatakan bahwasanya dari tahun 2019 itu banyak KPPS yang meninggal, sehingga melihat dari pasca itu anggota KPU berinisiatif untuk meninggikan atau menaikkan orang tersebut. Pada akhirnya Dewan Juri yang terhormat, efisien terhadap dana di posisi mereka tidak dapat dikredit. Yang kedua, masalah logistik. Bagaimana ketika di posisi mereka akan mengantarkan logistik misalnya Dewan Juri yang terhormat kepada daerah-daerah Dewan Juri yang terhormat. Ini juga sama sekali tidak terjadi efisien dana pada akhirnya Dewan Juri yang terhormat. Atau B, mereka lebih terfokus pada efisiensi dan keefektifan dana pemilu dan pilkada secara serentak, namun ia melupakan dari sisi kemanusiaan Dewan Juri yang terhormat. Mereka menyampingkan tentang poin di mana kita harus bekerja dan bebannya melebihi dari pemilu dari 2019. 2019 hanya pemilu saja sudah banyak meninggal anggota Dewan Juri yang terhormat. Bagaimana ketika ini telah dicampur oleh pilkada Dewan Juri yang terhormat? Kami membacakan data yang di mana mereka mungkin kurang literasi Dewan Juri yang terhormat. Dikutip dari nasionalkompas.com, serentaknya penyelenggaraan pemilu dari pilkada tahun 2024 berimplikasi pada pembengkakan anggaran pada tahun 2019. Anggaran pemilu sebesar 25 triliun dan realisasi 25 triliun. Angka ini melonjak 3 kali lipat ketika pemilu dan pilkada diserentakkan pada tahun 2024 sehingga menjadi 76,6 triliun Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, mereka dismissive tentang pemerintahan yang sinkron pada pusat dan daerah. Dewan Juri yang terhormat ini tidak akan tercipta di sisi mereka. Pertama, adanya pemilu dan pilkada serentak, terjadi jabatan kekosongan bagi kepala daerah karena harus menyelesaikan pemilihan presiden, harus menyesuaikan pemilihan presiden. Yang dimana ini sama sekali tidak dapat dikredit pada posisi mereka Dewan Juri yang terhormat. Yang ketiga yaitu Dewan Juri yang terhormat,
Sistem pemilu dan pilkada secara serentak tentunya juga bertentangan pada adat di Papua, yaitu sistem noken. Mereka di sana menggunakan sistem noken untuk memilih. Dalam hal ini, sistem pemungutan suara satu berasal dari kepala adat. Sehingga dari poin-poin mereka Dewan Juri yang terhormat ketika melakukan pemilu dan pilkada secara serentak, bagaimana kalian diskusi terhadap adat istiadat yang terjadi di Papua Dewan Juri yang terhormat, sehingga ini tidak dapat dikredit. Selanjutnya kami akan lanjutkan pada pembicaraan ketiga kami. Baik Dewan Juri yang terhormat, saya lanjut. Dewan Juri pada akhirnya di sisi rekan-rekan sekali lagi Dewan Juri sangat mendisiplinkan petugas KPU dalam hal ini atau petugas yang akan menuntut surat kotak suara Dewan Juri. Tapi lihat Dewan Juri, pada akhirnya ketika rekan-rekan akan melaksanakan pemilu dan pilkada ini secara serentak, pada akhirnya 3 hal. Yang pertama, jumlah surat suara yang harus diurus. Dewan Juri notislah kami telah menegaskan bahwa pada akhirnya pemilu akan ada 5 kotak suara yang akan dibahas. Pada ini baru pemilu Dewan Juri. Bagaimana ketika pilkada misalnya, pada akhirnya akan ada dewan bertambah 2 kali lipat, bukan Dewan Juri. Kemudian B, itu kami silakan. Oke, 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Sekali lagi, teman-teman dari tim kontak tidak paham mengenai adanya sistematika dari pemilu dan pilkada serentak, di mana pemilu dan pilkada serentak tidak serta-merta dilakukan dalam satu waktu atau satu hari, melainkan ada jarak yang dilakukan dalam pemilu dan pilkada, di mana pemilu dilaksanakan dalam 1 bulan dan jarak dengan misalnya dengan contoh kasus pada pemilu 2024 ini, di mana dilaksanakan pada bulan yang awal tahun yang lalu, sedangkan nanti akhir tahun pada November 2024 nanti. Maka dari itu sesi biasa dari tim Dewan Juri yakinlah makna musuh perdebatan kita pada serentak Dewan Juri, artinya ini dilakukan secara bersama-sama. Pun Dewan Juri ketika mereka akan ada periode itu, lantas apa bedanya pemilu dan pilkada yang ada sekarang Dewan Juri ketika tidak serentak? Lantas itu bukan serentak, bukan? Sehingga ketika rekan-rekan hadir dan melakukan hal tersebut, sehingga mereka sudah sangat salah mensinkronisasikan informasi-informasi dari teks mosi perdebatan kita pada kali ini, sehingga pada akhirnya mereka sudah salah dan mengartikulasikan apa yang dimaksud pada konteks perdebatan kita pada kali ini. Dewan Juri notislah pada akhirnya rekan-rekan hadir dengan melimitasi bahwa pemilu dan pilkada ini akan dilakukan secara serentak di Indonesia Dewan Juri tanpa terkecuali. Mereka hanya mengatakan itu. Padahal Dewan Juri notis mana di provinsi Papua misalnya yang mengandung sistem noken. Pada akhirnya ketika dilakukan secara serentak, apakah pada akhirnya rekan-rekan pun ingin mengubah sistem noken di Papua sana ke arah pilkada dan pemilu? Pada akhirnya tidak, bukan. Ketika ini dilakukan, pada akhirnya akan ada kontraksi budaya dan perbedaan budaya Dewan Juri yang sudah konteks pada akhirnya. Dewan Juri notislah melalui argumentasi kami yaitu B. Ketika ini banyak, pada akhirnya akan ada suara-suara yang banyak. Ketika ini banyak Dewan Juri, pada akhirnya akan berpotensi besar untuk meningkatkan kesalahan penghitungan suara, bukan? Ketika ada kesalahan penghitungan suara, pada akhirnya akan menyebabkan banyak kotak suara yang batal, surat-suara yang batal dan lain sebagainya. Sehingga lihatlah Dewan Juri begitu banyak dampak yang timbul ketika pilkada dan pemilu dilakukan secara serentak Dewan Juri terhormat. Kemudian melihat C, akan ada kelelahan fisik dan mental. Ketika banyak, maka ketika ini banyak, maka pada akhirnya akan banyak dewan tugas yang banyak yang bertambah pula, bukan? Ketika banyak dewan tugas yang bertambah, pada akhirnya akan sangat tidak memberi kemanusiaan terhadap petugas-petugas yang melakukan surat penghitungan suara. Sehingga Dewan Juri kami sekali menegaskan bahwa ini tidak realistis untuk diatur pada akhirnya. Sehingga rekan-rekanku harus hadir dengan premis dan tidak dapat membantah argumentasi kami. Untuk itu jika rekan-rekan setuju, maka baik, mari berdiri bersama kami bersama tim kontra. Oke, terima kasih. Itulah tadi sesi biasa dari tim kontra. Selanjutnya kita akan beralih ke sesi closing statement yang akan diawali oleh tim kontra. Kepada pembicara dari tim kontra, 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Pidato saya akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, sampai lagi kita di akhir perdebatan kali ini yaitu closing statement. Dewan Juri, istilah kami untuk terakhir kalinya menegaskan dengan tegas, lugas dan mantap bahwa kami tidak menyetujui mosi perdebatan kali ini. Dewan Juri, banyak alasan mengapa kami tidak menolak mosi perdebatan kali ini, di mana dana alasan tersebut telah kami mengutarakan di dasar mereka, sehingga argumentasi yang mereka glorifikasikan sedari tadi hancur dengan sendirinya. Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri, istilah kami untuk menyebutkan poin kemenangan kami dan poin kekalahan dari tim pro Dewan Juri yang terhormat. Poin kekalahan dari tim pro Dewan Juri yang terhormat, mereka tidak bisa memanfaatkan waktu untuk menyampaikan argumentasinya Dewan Juri yang terhormat, di mana pembicaraan satu mereka menyisakan waktu 2 menit, yang di mana artinya apa Dewan Juri yang terhormat? Pembicaraan satu mereka sama sekali tidak memahami mosi perdebatan kali ini Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua, mereka tidak memahami konteks perdebatan kali ini, yang di mana mereka berasumsi bahwa pemilu dan pilkada serentak itu dilaksanakan pada bulan November Dewan Juri yang terhormat. Padahal bulan November tahun ini hanya dilakukan serentak pada pilkada saja Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang ketiga, pembicara satu mereka juga berasumsi bahwa serentak itu merupakan dilakukan secara bersamaan, namun kontradiksi dengan interupsi mereka yang mengatakan akan memisahkan pemilu dan pilkada
yang dimana semua mengklarifikasikan tentang biaya, tentang pemerintahan yang sinkron Dewan Juri yang terhormat, sehingga argumentasi yang mereka glorifikasikan dari tadi akan hancur dengan sendirinya dengan argumentasi yang kami bawakan Dewan Juri yang terhormat. Izinkanlah kami untuk menyebutkan poin kemenangan kami. Yang pertama tentunya kami membawakan undang-undang dasar yang dimana ini sebagai dasar atau landasan hukum kita berdebat. Yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, kami membawakan data yang dimana kita tidak abu-abu terhadap fakta Dewan Juri yang terhormat, sehingga kami dapat memenangkan perdebatan kali ini. Salam pilkada damai. Terima kasih. Oke, itulah tadi sesi closing statement dari tim kontra dan akan dilanjutkan oleh sesi closing statement dari tim pro. Pada pembicaraan dari tim pro 2 menit dimulai ketika sudah Anda berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatan yang mulai diberikan. Saya Ribuan Stiker dari tim Pro akan membawakan poin kemenangan kami Dewan Juri yang terhormat. Tim Pro berhak memenangkan perdebatan kali ini Dewan Juri yang terhormat karena kami telah membawakan 4 poin kemenangan kami Dewan Juri yang terhormat. Kami juga telah membawakan undang-undang yang sejalan dengan mosi yang ada pada saat ini Dewan Juri yang terhormat. Sedangkan pembicara pertama dari tim kontra juga menyetujui argumen yang telah kami bawakan Dewan Juri yang terhormat. Tim kontra juga kurang paham akan maksud dari mosi tersebut, terutama di kata serentak Dewan Juri yang terhormat, sehingga argumen yang dikeluarkan oleh tim kontra sangatlah berputar-putar Dewan Juri yang terhormat. Maka kami kembali tegaskan di sini bahwa tim pro berhak memenangkan perdebatan pada kali ini Dewan Juri yang terhormat. Sekian dan terima kasih. Oke, cukup itulah tadi sesi closing statement dari tim pro. Berakhirnya closing statement ini maka